Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukrullahu ala taufiqi wa amtimnani, waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, lidhurahu ala dini kulih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqul haladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah sidang Jumat Masjid Baitul Hakam, kullu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat ilmu. Banyak tidak mampu kita menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Demikian Allah berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 di ayat yang ke-18. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka yang terbaik bagi kita adalah bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, nikmatnya akan Allah tambahkan. Sebagaimana janji Allah hak dalam surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-7. Wa it'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Dalam bersyukur, Rasul Muhammad SAW mengatakan, hada kulil haqqa sukri mu'min hada salasu mangkuna fiha. Dalam bersyukur, 3 perkara yang harus ada pada diri kita. Yang pertama, biqaulihi, bahwa syukur itu diucapkan. Alhamdulillah, misal, wa syukurillah, semisal, wa nikmatillah, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah, dan selainnya dalam bentuk ucapan syukur. Yang kedua, biqalbihi, meyakini bahwa nikmat itu hanya dari Allah semata, tidak dari yang lainnya. Semisal kita bekerja dalam sebuah lembaga, instansi, kantor, pabrik, apapun itu namanya, dalam bentuk gaji, dalam bentuk rewards, bonus, itu semua harus diyakini dari Allah. Soal kantor, tempat bekerjanya, gaji, itu sunnatullah, harus meyakini itu dari Allah. Kalaupun itu didapatkan dari selisih antara pembelian barang kemudian menjualnya ulang dalam bentuk muamalah perdagangan, harus tetap meyakini bahwa selisih pembelian dan penjualan itu dari Allah. Jangan pernah mengatakan saya pandai berdagang, itu kufur nikmat. Jangan pernah merasa diri ini karena saya pintar berjualan, itu kufur nikmat. Nikmat yang hak adalah diucapkan, diyakini bahwa apapun yang didapat itu datangnya dari Allah semata. Kalaupun itu dari pemberian, baik dari kerabat, orang tua, orang lain, siapapun, tetap meyakini itu dari Allah. Sebab kalau kita menyombongkan diri, ini kufur nikmat.
Yang ketiga bi amalihi, bahwa syukur itu dibuktikan dengan amal, baik amal ibadahnya maupun amal-amal solehnya. Semoga kita yang hadir siang hari ini beserta segenap keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abdan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga bisa optimal di dalam meneladani beliau, terutama dalam 5 hal. Yang pertama, cara beribadah. Yang kedua, cara bermuamalah. Yang ketiga, cara menegakkan ukhuwah. Yang ketiga, dalam menjalankan syariat. Yang kelima, akhlakul karimah. Kalau kita bisa mencontoh 5 ini, jaminannya kita bertemu dengan Allah. Kita berada dalam surga Allah. Dan dosa kesalahan kita diampuni. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, surat ketiga, di ayat ke-31. Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, apabila mereka benar-benar mencintai aku Robnya, maka katakan fatabi'uni. Rasul suruh menyampaikan ikuti aku. Maka siapa yang ittiba, mencontoh, mengikuti, meneladani Rasulullah Muhammad SAW, dapat oleh jaminan yuhibbukumullah, dia akan dicintai Allah, dirahmati Allah, wa yaghfir lakum dunubakum, dan dosa kesalahannya diampuni Allah. Semoga yang hadir siang hari ini beserta segenap keluarganya benar-benar mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, saat ini kita berada di akhir bulan Rajab dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Sya'ban. Dan di antara bulan Rajab ini, ujung bulan Rajab dan awal bulan Sya'ban, ini ada peringatan-peringatan di luar dinul Islam. Di antaranya ada Imlek, kemudian di antara lagi ada Valentine Day. Dan ini banyak masyarakat muslim yang masih ikut serta di dalamnya. Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis Bukhari nomor hadis 7319, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, la tatabiuna sanana mangqoblakum sibrom bisibrin wadira'am bidiroin hatta la dalakulu salqa juhra dobbilak salak tumuhu. Kulna ya Rasulullah al yahuda wa nasara qal faman, yang artinya umatku nanti pasti akan sedikit demi sedikit mengikuti umat-umat sunnah-sunnah sebelumnya. Sibrom bisibrin wa diro'am bidiro'in, sejengkal sejengkal, sahasta sahasta, hatta lakau salaku dakhulu juhra, dan apabila kalian mengikuti jalan mereka, dobbil laksalak tumuhu, maka perjalanan mereka itu akan kecemplung lubang biawak, kamu pun kecemplung di dalamnya. Kulna, kami bertanya para sahabat, ya Rasulullah, al yahuda wa nasara, apakah yang diikuti umat nanti adalah Yahudi dan Nasrani? Qal faman. Rasul menjawab, siapa lagi kalau bukan dua ini? Saudara-saudaraku, Imlek dengan kata Hongsi Facai Angponalai memiliki makna keberkahan atas Nabi Hongsi. Coba kita berpikir dengan logika. Adakah dalam kaidah syar'i kita, dalam Quran, dalam hadis Nabi Hongsi? Coba berpikir. Ketika kita mengikuti seperti itu, maka Rasul mengatakan lagi dalam hadisnya rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, nomor hadis 2669, Rasul bersabda, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, siapa mencontoh, meniru, ikut serta dalam sebuah kaum, dia termasuk di dalamnya. Belum lagi nanti tanggal 14 ada yang namanya Valentine Day, milik Yahudi dan Nasrani. Kaum Nasrani, gereja, mohon maaf, sebelum saya masuk Islam, agama saya Katolik dan saya ada di sana.
Pada tahun 1969, tanggal 6 September, Dewan Gereja itu sudah menghapus kalender Valentine Day. Karena ini semua hoax kerjaan Yahudi. Yang punya saja menghapus, kok umat Islam malah masih melanjutkan? Coba dipikir secara logika. Yang punya saja menghapus karena dibohongi oleh Yahudi untuk menjerumuskan kaum Nasrani. Ternyata hebat kelakuan Yahudi ini. Tidak cuma Nasrani yang dijerumuskan, Muslim pun katut ikut serta merayakan halal seperti itu. Kasih sayang di agama Islam jauh lebih daripada sekedar Valentine Day. Rasul bersabda, al-muslim akul muslim, la yatlimuhu wa la yuslimuhu, man kana hajati akihi fajata kurbata ilai hajatihi. Satu muslim dengan muslim yang saudara, maka jangan mendolimi saudaramu dan jangan membiarkan tanpa pertolongan. Mangkana hajati akihi fajati kurbata ilai hajatihi. Siapa yang memikirkan hajat saudara muslimnya, Allah akan mengurusi hajatnya. Waman farroja muslima kurbata fajat kurbata ilai biyaumal qiyamah. Siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya, Allah bebaskan kesulitan dia dunia akhirat. Waman satara muslima kurbata satara kurbata ilai biyaumal qiyamah. Siapa yang menutupi kekurangan saudara muslimnya, Allah tutupi kekurangannya sampai yaumal hisab. Lebih indah kasih sayang Islam. Kenapa harus ikut serta dengan yang lain? Jelas Rasul mengatakan, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa mencontoh, meniru, ikut serta termasuk di dalamnya. Sementara kaum-kaum ini di dalam Quran, dalam surat 98 ayat 6 Al-Bayyinah dikatakan kafir golongan ini. Innal latina kafaru min ahlil kitab wal musrikin finar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, orang-orang musyrik, semua penghuni neraka kekal di dalamnya dan mereka sejelek-jelek makhluk. Kalau kita mengikuti, kita termasuk di dalamnya. Apakah antum rela keimanan yang hanya dirusak oleh segelintir hari yang merayakan yang bukan dalam dinul Islam? Saudara-saudaraku, kasih sayang Islam lebih luar biasa. Masalul ladina, perumpamaan muslim fitihim wa amatihim, satu muslim dengan muslimnya itu wahidah, bagikan satu tubuh. Masalul muslimin fi tawadihim wa atarahumihim wa atahufihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan satu muslim dengan muslim lainnya itu adalah satu tubuh. Idza tasqa'anhum minhum kamasalil jasadi birhum was sahr. Maka kalau ada tubuh lain yang sedang disakiti, yang lainnya ikut merasakan, bahkan ikut tidak bisa tidur dan demam. Lebih indah milik Islam. Maka saudara-saudaraku, semoga kita tidak terjerumus, kita tidak terlarut dengan perayaan-perayaan, peristiwa-peristiwa yang tidak pernah ada di nul Islam. Karena semua itu bentuknya syirik dan musyrik. Maka ingat pesan Allah dalam surat An-Nisa, surat keempat di ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adima. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa urusan syirik, musyrik atau menyekutukan Allah. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik, musyrik atau menyekutukan Allah. Dan itu adalah dosa yang paling besar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir siang hari ini senantiasa diberi hidayah, inayah, bimbingan dan pertolongan Allah, sehingga setiap amal soleh kita, amal ibadah kita di atas Quran, sunnah dan ijma ulama, sehingga amalan kita menjadi amalan yang soleh, solihah, makbula wa mutaqabbalah. Amin Allahumma amin. Aku qouli hada, barakallahu li wa lakum fi Qur'anul Karim wa nafa'ani bi ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan dirahmati Allah, sidang Jumat Masjid Baitul Hakam, kulu rahimakumullah. Maka kita di dalam melaksanakan syukur kita yang tadi Rasul katakan diucapkan, diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Maka jaga baik-baik amal kita. Jangan sampai amalan kita nanti menjadi sebuah penyesalan di padang mahsyar. Saat yaumal jam'i, hari kita dikumpulkan. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul hisab, hari di mana amal ini diperhitungkan. Yaumul mizan, hari timbangan amal. Supaya kita aman. Jangan sampai kita menyimpang dari apa yang tidak pernah ada dalam dinul Islam. Terutama yang Rasul ajarkan, kita lakukan. Kenapa? Rabbuna wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 di ayat yang ke-27. Jangan sampai kita mengatakan yang bagaimana Allah firmankan, wa yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitana khadu ma'ar rasuli sabila. Pada hari itu orang-orang yang zalim dan menyelisih Rasul gigit jari sambil mengatakan, celaka aku. Coba dulu di dunia aku mengikuti yang sesuai dengan ajaran Rasul, agama Islam ini. Ayat 28-nya. Ya wailata laitani lam atakhid fulanan qalila. Celaka aku. Coba aku dulu tidak berteman dengan fulan. Tidak mengikuti fulan. Tidak mengikuti ustadz, ulama, kiai, fulan, siapapun itu. Yang ternyata di ayat 29-nya. Laqad adallani anid dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitonul insani khadula. Ternyata yang aku ikuti si fulan itu semua menyimpang dari kebenaran Quran yang telah datang daripadaku. Maka setan sungguh pengkhianat. Mudah-mudahan bukan kita dan segenap keluarga kita yang mengucapkan itu. Maka jaga baik-baik amal kita, lindungi baik-baik perilaku kita. Ingat sabda Rasul, man amila amalan laisa alai amruna fakhwarat, rawahu Bukhari Muslim, diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa melakukan amalan yang tidak pernah ada di dalam ajaran Rasul Muhammad SAW dalam dinul Islam ini, semua akan sia-sia dan tertolak. Mari kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita senantiasa dijaga di setiap dinamika kehidupan kita dalam perlindungan, penjagaan dan pertolongannya. Berselawat kepada Rasul tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita bersolawat satu hari? Kalau kita sholat fardu saja itu sudah 14 kali. Subuh 1 kali di tasahud karena 1 tasahud. Ketika duhur kalau bukan sholat Jumat sudah 2 kali tasahud awal dan akhir. Asar, maghrib, isya itu sudah berapa kali? Belum lagi kalau ditambah kita rawatib, qobliyah, ba'diyah, masih tahajud, masih witir, masih duha. Sudah berapa kali kita sholawat? Ini yang kita butuhkan agar menjadi syafaat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ketika Allah yang bersolawat, kemuliaan bagi Rasulullah Muhammad SAW. Ketika para malaikat keberkahan. Ketika kita hakikatnya ucapan terima kasih kita pada beliau. Bahkan kita masih membutuhkan
syafaatnya. Maka jangan tinggalkan sholat, karena di dalamnya ada sholawat yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribu mujibu da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid din wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurat wa amin ra'ati. Allahumma fatni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamin wa an simal wa min fawqi wa a'udzubika adumika min tahti. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah ya Rahman ya Rabb, kami yang hadir di sidang Jumat Masjid Baitul Hakam ini Allah, karuniakan kami dan segenap keluarga kami umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki yang berkah, halalan thayyibah. Karuniakan keturunan-keturunan kami solih dan solihah, mereka mendirikan sholat hingga akhir hayatnya. Lindungi, bimbing dan jaga kami ya Allah dalam dinamika kehidupan kami. Jauhkan, hindarkan kami dari segala kesulitan dan kesukaran. Berikan kami kemudahan dan pertolongan. Bimbing dan jaga kami ya Allah, terutama dalam amal-amal soleh kami, dalam amal-amal ibadah kami. Kau jaga di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama-Mu yang Kau ridhoi, sehingga amalan-amalan kami Kau jadikan amalan yang solih, solihah, makbula wa mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman ya Rabb ya Aziz ya Ghafar, karuniakan negeri kami pemimpin yang arif, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil untuk memimpin negeri kami Indonesia tercinta ini. Jadikan kembali berkah dan rahmat-Mu, Kau turunkan kembali untuk negeri kami. Berikanlah kami selalu senantiasa petunjuk dan pertolongan-Mu. Rabbana atina biladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qali hada ibadallah fastaghfirullah wala dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.